pada siang hari ini ya, dalam rencananya Bu Bunga akan menyampaikan konferensi pers ya, terkait laporan yang sudah disampaikan Bu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 ya, bersama dengan Bu Bunga pada hari ini ada Ibu Ratna Nurul. Hai semuanya, yuk. Dan saya Muhammad Zaki Rabbani selaku kuasa hukum dari Ibu Bunga Zainal. Kepada Ibu Bunga untuk menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penipuan, kami persilakan. Agak kuat Kak suaranya. Agak panas Kak. Hari ini saya akan bacakan kronologisnya. Saya Bunga Zainal jadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya, terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya semakin yakin, terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024, di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan, seperti alasan rekening yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Copernic. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya. Bersama dengan itu dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya, yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya.
Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor, sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya. Dan sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa wujud order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan. Maka kerugian seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya, dan juga modal dari dua perusahaan saya, yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Namun para terlapor tidak mengedepankan penyelesaian baik dengan mengundang terlapor. Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya. Namun janji-janji tersebut tidak ditepati. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya hanya baru satu kasus dari beberapa kasus lainnya yang berpotensi untuk saya laporkan juga ke kepolisian. Salah satunya adalah terlapor menyalahgunakan jabatan selaku Direktur Utama di PT Rasa Sedap Nusantara dengan merek dagang bunga Box Catering untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak ketiga, namun dana tersebut tidak ditransfer ke rekening PT Rasa Sedap Nusantara, melainkan ditransfer ke rekening CV3 Srikandi yang diduga rekening tersebut adalah milik teman terlapor di Bali, serta kasus-kasus lainnya yang mungkin akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi pula dari direct message Instagram saya terkait adanya masyarakat yang diduga menjadi korban penipuan oleh para terlapor. Oleh karena itu, melalui proses respon ini, saya berharap masyarakat yang pernah menjadi korban untuk tidak ragu-ragu untuk melaporkan persoalan ini ke polisi. Mbak Bunga, sebelumnya setelah mendapatkan penawaran itu, apakah melakukan verifikasi dulu atau bagaimana? Atau sudah percaya karena hubungan dekat Mbak Bunga dengan terlapor? Saya sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi, saya juga menanyakan beberapa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang memang bisa membuat saya percaya. Dan terlapor juga memberikan beberapa dokumen-dokumen seperti purchase order yang saya juga research juga bahwa perusahaan Kopernik itu adalah perusahaan besar, dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para terlapor ini di perusahaan Kopernik. Dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya, bahkan dari 2013
buka lubang gitu loh Mbak. Nah, Pembagian hasil kalau boleh tahu seperti apa? total keseluruhan invest yang masuk berapa 6,6 miliar itu atau berapa keseluruhan kerugian? Total yang setelah kami kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang dua perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor. Iya, dengan terlapor. Pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya tanggal Iya. 8 Agustus kemarin. Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pemikiran atau utang pengalihan dari mereka? Selain pengalihan aset mungkin win-win solution-nya ada apa lagi sih? Dari pembayaran saya mungkin Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya mediasi ya. Jadi pasangan komisi ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan dan tidak ada indikat lain dari pasangan komisi. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 November. Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. Ada respon? Iya responnya begitu tunggu gitu aja sih. Detensi dan kita juga beri informasi akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi dijawab. Apakah tidak dari baru pembagian hasil keuangan itu seperti apa? Kita ada pembagian asetasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dibuatkan. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan juga kita sampaikan juga ke penyidik yang juga kita sampaikan apa aja termasuk juga aplikasi, cek dan lain sebagainya ya. Jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya properti, pengadaan properti bisa dicek juga. Ada ya kalau properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga. Jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga perusahaan saya incas investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat. Iya. Hubungan tapi selama berinvestasi itu ada gajinya sedikit aja mas dari hasil yang masuk kembali. Kalau secara keseluruhan belum ya, ya tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak Bunga ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus ini Mbak Bunga jadi disalahkan seperti itu, ada komunikasi jadi kurang baik? Alhamdulillah banget ya suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang yang bijak di depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan keuangan anak saya. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah nyalain saya. Uang Dan itu, masih sangat support saya. uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Itu udah dari saya. Mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Lalu itu dilakukannya dengan saya penipuan dan penggelapan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah
Iya, iya, iya. Apa ada penjelasan misalnya ada orang yang minta pergi ke Kabungan, mungkin ada yang dibayarin kah atau gimana mungkin responnya? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya merasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Hubungan apa tersebut ada teror juga dong dari para korban lain. Iya ya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya. Bang, ada dugaan pencucian uang itu banyak korban. Uang nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, diberikan kemana. Jadi nanti biar penyelidikan akan melakukan pengembangan kasus akan bisa sampai ke tindak pidana untuk itu. Sementara laporan ini Boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan-transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana Mbak? Mungkin tahu nggak? Sekarang masih ada di Bali juga. Bu, boleh tahu laporan itu atas berapa dan berapa? Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh Bu Bunga Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus 2024, laporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan ya, atau perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Gitu, Pak. Udah ada undangan pemeriksaan belum Bang? Rencana dalam waktu dekat akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi cuma besok ada pemeriksaan juga gitu Polda. Berapa Mbak? Jam 10 kan? Gino. Dari gimana ya masalah kenal nggak sih sama Tasnya coba si perempuan ini tuh di Bali dan kamu kan ini sama orang tua yang ngaku bapak seperti ya memang sering banget nggak tahu dia kayak kesirap aja sih sebenarnya, dia kayak kesirap aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu benar-benar ditutup gitu, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo dia gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang penjualan jalan itu pun juga dikasih jawaban template orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit. Nggak tahu ya, aku juga nggak percaya sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di advertise atau apa gitu segala macam. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Yang tiba-tiba dapat kabar dia apa nanti gede kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikiran dia dia kalau ada pikiran itu teman-teman dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang, baik kirim aja, disuruh bohongin suaminya, bohongin aja, disuruh kayak gitu, itu dilakuin sama Kak Bunga semua. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang dia kayak mau syuting dia. Semuanya kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat
2 tahun belakangan itu alhamdulillah penyanyi yang luar biasa. Cuma setelah itu, setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir gak? Gimana sih sistem kerjanya ini? Gitu loh. Pasti kan kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali. Gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali. Sempat nanya tapi Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam ya, agak aneh sih ya. Pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah. Kemudian juga dua orang yang sangat peduli. Tapi karena juga mana ya udah terjadi ya, sebenarnya udah terjadi nih. Dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Selama dia kerja habis kayak gitu aja orang yang dia percaya. Atau kalau gue sih kamu sih bebas gitu. Masalah. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, salah satu korbannya juga, karena pelapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Dan beberapa teman-teman saya. Iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Dia juga hampir menjadi korban penipuan dari pelapor ini. Itu menolaknya juga ada begini aja Pak. Jawab, iya. Pertama dia udah nggak masuk akal. Kedua dari harga itu udah nggak masuk akal. Jadi kayak jawabnya ya, gue harusnya juga udah putus kan. Jawabnya iya kak, nanti mau kabarin ya sebenarnya di pagi itu gue tidur nih. Udah malam, kirim bisnis setengah malam tuh bisnis apa di online. Ya kan, kita fair-fairan aja, jangan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kabunga tuh kayak ngelindungin gue nih, ngelindungin teman-teman yang tertanya gitu loh. Tapi entah kenapa Kabunga bisa kita gede banget. Kita tuh bener-bener di potong nih orang jangan di bawah alam dari Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer beberapa pun saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak atau tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar itu saya langsung transfer. pernah aku dia nanya honor kayak misalnya ada belum tanggalnya keluar, jawabannya dia bakal ngikutin bener datang belum. Oh kak tanggal sekiannya keluar segala macam itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia kayak misalnya kak jangan beli barang ya, kak jangan beli tas ya. Terutama itu gue konservatif tas karena dia orang yang belanja tas terus. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya. Karena buat tabungan dan tiba-tiba gue kepelasin juga karena gue sama kalian gue itu orang yang maintenance keuangan ya kan. Belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia ngasih bukti ke gue. Kayak dia aku nggak beli tas lagi ya, nanti itu dong kak jalan lagi digondol orang. Makanya dia kalau ketemu gue pengen datang nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi, tabungan tuh udah raib lah ibaratnya. Kita cari solusi gimana caranya uang kita, ya sama saya cepat selesai segala macam. Jadi makanya aku minta tolong sama teman-teman media, biar nggak banyak orang nanti gue. Ya. Dan sebenarnya ketika kamu ngekos ini, beberapa artis besar juga itu langsung ngajak gue. Dia ternyata juga lagi proses hukum, cuma dia belum tahap. Si artis cowok ini lagi juga, kak, ada aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah itu bakal jadi kayak apa ya? Bumerang juga nih buat orang-orang yang hati-hati gitu. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini, biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan sebenarnya nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya. Dikasih efek yang sebenarnya jerak banget sih. Orang udah capek kerja ya kan, gadang, putih sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil lo kesialan lo. Terus gue gampang. Lanjut aja bu. Gitu. Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kabunga. Kalau Kabunga tuh kayak lolos aja, disuruh syuting nggak mau, aku suruh ngobrol aja, bahas apa, misalnya mau kemana tiba-tiba, biar aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, biar aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu nongol tuh. Nah tanggal yang terjadi ini aku di sini dan tapi itu urusannya. Ya bayangin sebulan bisa dua kali nih, bisa ke Bali, ya itu udah ngelos aja dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa, udah ngelos aja kayak nggak tahu pikirannya dia Saya bener-bener kayak narik diri. Iya,
dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya itu dia ke Bali. Right? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harus pergi keluar kota sama suaminya. Itu dia lakuin. Itu udah aneh kan? Kayak, kok kamu nggak gini, ya kamu nggak pernah gini. Disuruh setik A, ada aja jawabnya. Gimana kamu? Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Dad, aku mau syuting lagi deh, syuting lagi ini nggak apa-apa, pergi gitu kan. Nah, udah mulai nih enak nih dari ngobrolnya, baru dia langsung apa yang aku nggak baru lah. Mulai kenal itu perempuan Batman itu cowboy. Makanya saya jadi malas banget syuting tuh Mbak. Jadi Malas kalau syuting. syuting Dua-dua ya? tuh, iya. Pokoknya kalau dia dikasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak gimana caranya nolak. Offline juga gitu ya? Pokoknya apa aja tuh. Hidup saya pokoknya nggak boleh kerja. Malah ya punya dia aja. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana kami harus berdiri beberapa saudara selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Nah biasanya sebelum aku selesai secara di kamu tuh udah nanya dia kontrak selanjutnya gimana? Nggak ada. Cuek aja. Bener-bener cuek, nggak ngurusin kosan, nggak cuek aja kalau kayak jadi naik budget sekian nih misalnya untuk tahun kedua nggak nanya sama sekali ya kan? Boro nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, keluarganya, ke teman-temannya. Wah, bener-bener kayak anak hilang. Saya juga pernah diminta pelapor untuk membuat stempel palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin aja. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi ya, potensi ya investasi buat kayak misalnya jangka temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Bapak ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Nanti itu sempat mau ketemu dengan anak-anak apakah merasa bersalah? Saya nggak pernah kalau maksudnya dari bilang saya tuh anaknya punya keras banget ya Pak. Jadi saat saya nikah punya anak saya tuh udah nggak mikirin buat itu buat diri saya gitu. Bener-bener saya peduli buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai benar-benar ngomong sama anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini. Nggak bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin temen yang dekat sama saya tuh tau banget kalau saya tuh orangnya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin temen-temen tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain. Jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih. Baik, kamarnya. Terima kasih teman-teman semua. Kalau besok masih ada waktu teman-teman media, kami tunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya. Insya Allah besok ada saksi lainnya akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Besok ada berapa saksi Bang? LP-nya saya LP-nya ada ya. Saya sebutin aja ngomongnya ya.
Boleh saya sebutin ya. Oke, surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Laporan polisi ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024. Ini ya. Jadi bang, jadi bang. Besok yang disiapkan apa aja bang ke Polda bang? Kita bawa bukti pembukaan ya, terus bunga dan saksi yang juga kita dihadirkan. Ada berapa saksi bang besok? Besok rencana ada 3 saksi yang Dari keluarga kah atau gimana? Karyawan itu. Oh ya. Lagi karyawan pribadinya. Ya, ada karyawan terlapor juga. Sangat kooperatif ya sama kita. Sedang dipertimbangkan Pak. Iya, domisili di Bali. Bahwa ini sudah memberikan hal kaitnya nggak sih? Maksudnya contoh kasusnya kayak Jessica Iskandar aja 10 mobil, namanya hanya dari sana gitu. Itu sudah memberikan hal kait sangat baik kalau ini nggak gitu. Jadi sampai tahap itu nggak sih? Kayak apa? Kalau aku memang ada aset yang bisa mungkin kita iya juga kita ya kalau ada salah. Tapi kalau misalkan sampai kabarnya apakah ada kemungkinan untuk para pendatang juga agar sama maksudnya walaupun nggak bisa berkeluarga tapi aset itu bisa Kita mesti cek sih aset-asetnya. Nanti mungkin tinggal pengembangan dari pihak kepolisian. Pasti kita balik lah, karena kalau abang pasti kita balik lah. Insya Allah balik. Karena case-nya beda sama bisnis sebenarnya. Oke, terima kasih. Thank you. Iya, mau jadi